yang sesungguhnya. Baiklah, ada beberapa hal. Sebelumnya perkenalan dulu, saya rasa sudah kenal semua Bapak Ibu ya. Saya Fadila Khairani, belum Bu ya? Ya, perkenalan lagi. Ya, saya saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 8 dari Kota Palembang. Dan kegiatan saya hari ini adalah salah satu tugas yang harus saya lakukan untuk mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah agar bisa diterapkan di sekolah kita ya. Baiklah, sebelum masuk ke apa itu budaya positif, saya ingin bersama-sama menyelaraskan pemahaman kita tentang apa sih tujuan pendidikan di Indonesia ini secara umum. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, KHD itu Bapak Ki Hajar Dewantara ya, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Aduh, ribut Bu Fadila, aku dio panjangnya tujuan itu. Mungkin itu ya yang tersirat di dalam benak Bapak Ibu dari yang saya tuliskan di sini. Sebenarnya tujuan dasarnya adalah sangat mulia sekali ya. Tujuan pendidikan sangat mulia sekali. Jadi kita sebagai guru itu berfungsi ya sebagai tamong atau penuntut Bapak Ibu. Kita ini bukan orang yang harus menciptakan anak yang seperti ini, anak yang seperti itu, bukan. Karena semua anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Tugas guru adalah menuntun kodrat anak itu dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya sehingga dia nanti menjadi manusia yang seutuhnya, yang bisa hidup di dalam masyarakat dengan berhasil. Ya. Nah itulah makna atau tujuan dari pendidikan yang diucapkan atau yang dijadikan sebagai dasar dari pendidikan nasional di Indonesia. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, lalu kita masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif ini sudah kita laksanakan di sekolah, hanya saja mungkin implementasinya yang belum maksimal sehingga menyebabkan budaya positif ini belum menjadi budaya, ya, belum menjadi kebiasaan di dalam perilaku baik itu siswa-siswa kita maupun guru-guru, ya. Jadi oleh karena itu, mengapa hari ini saya di sini? Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa nilai-nilai positif itu harus kita tanamkan. Karena kita tahu Bapak Ibu, kemarin saya sudah presentasikan tentang mau jadi apa sih siswa kita di masa yang akan datang. Kebanyakan Bapak Ibu guru pengennya anak-anak itu jadi siswa yang sopan santun, siswa yang ramah, siswa yang memiliki rasa hormat dan memiliki nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya. Kebanyakan dari kita tidak mengharapkan mereka pintar, bisa semua pelajaran. Benar nggak Bapak Ibu? Kita lebih mengharapkan siswa-siswa kita itu memiliki nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya. Benar kan? Nah, itulah kenapa budaya positif ini harus kita bangun kembali supaya peserta didik, murid-murid kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang akan mereka bawa dalam kehidupan mereka nanti. Nah, dalam penerapan budaya positif di sekolah ada beberapa komponen utama supaya penerapan budaya positif ini akan berlangsung secara maksimal. Yaitu pertama tentang perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia,
Kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, ketujuh poin ini akan saya bahas satu persatu agar kita memiliki pandangan dan yang sama sehingga budaya positif yang kita sepakati akan tercipta dan terlaksana di sekolah kita. Baiklah, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini dalam membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma belajar di sini adalah bahwa selama ini Bapak Ibu guru mungkin memiliki keyakinan bahwa anak-anak harus patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh sekolah. Padahal kepatuhan yang diharuskan seperti itu, Bapak Ibu, adalah kepatuhan yang bernilai keterpaksaan. Makanya tadi salah satu kegiatan yang pertama yang saya minta dilakukan adalah bersama-sama berdiskusi kepada siswa-siswa kita, menanyakan kepada mereka apa sih yang mereka perlu dilakukan. Jadi peraturan itu seharusnya muncul ya, bukan dari satu pihak tetapi dari dua belah pihak yang akan menjalankan peraturan tersebut ya Bapak Ibu ya, sehingga timbul lingkungan yang positif karena ada motivasi intrinsik dari siswa yang akan melaksanakan peraturan tersebut. Oh, kalau aku tidak datang tepat waktu ya, aku akan ketinggalan pelajaran. Itu motivasi intrinsik. Tapi kalau motivasi eksternal yang diakibatkan karena adanya peraturan, contohnya misalnya kalau aku tidak datang nanti aku dapat hukuman, itu masih motivasi eksternal. Nah, motivasi internal itulah yang harus kita bangun ya Bapak Ibu ya. Ini kita harus bangun tuh, nah kalau kamu datang terlambat ya, misalnya begitu, bukan hanya kepada siswa sih, kepada rekan-rekan kita guru-guru juga. Oh, kalau saya datang terlambat akan ada anak-anak yang menunggu saya yang akan ketinggalan pelajaran. Itu motivasi internal ya Bapak Ibu. Tapi kalau motivasi eksternalnya, lagi aku banget sekolah, lagi aku kemana-mana sekolah. Nah itu ya, nanti aja aku kalau yang tukin masih ada tukin, lagi tukin aku dipotong. Nah itu motivasi eksternal yang sifatnya sementara Bapak Ibu. Artinya sementara di sini kalau ada ATM 5 pulang. Nah begitu. Jadi kalau motivasinya adalah motivasi internal dari dalam diri kita, maka peraturan akan terlaksana dengan sendirinya dan tidak berat untuk dijalankan. Itulah perubahan paradigma yang kita inginkan terjadi di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu ya, bukan hanya pada siswa tetapi kepada kita juga para guru. Nah, sekarang ada kegiatannya Bapak Ibu. Semua saya minta kepada kita semua, coba nih Anda dan teman Anda yang berdekatan saja Bapak Ibu guru ya, akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda tersebut ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga sampai begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Bayangkan Bapak Ibu ya, itu dibayangkan sendiri coba. Nah, sedangkan tugas rekan di Bapak Ibu yang ada di sampingnya, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan yang Bapak Ibu sudah genggam kuat-kuat tadi. Nah, teman Anda boleh melakukannya secara membujuk, boleh juga dilakukan dengan marah-marah, boleh juga dilakukan dengan menggelitik, mengintimidasi, menggoda dan sebagainya, atau bahkan mengiming-imingi dengan hadiah. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu ya, silakan satu orang bertindak sebagai pengepal, yang satunya bertindak sebagai orang yang ingin membuka kepalan tangan Anda. Bersama dengan teman-teman yang ini ya, di sampingnya. Dia boleh maju. Bu, ayo Bu, tangannya Bu. Gue ya, Sonia.
asnahara. Bagaimana tadi Bu? Ibu sebagai pengepal atau orang yang membuka kepala tangan? Orang membuka kepala tangan. Jadi bagaimana hasil tadi? Karena terlalu kuat kepalanya. Kita tanya kepada Pak Sakirin ini yang mengepal tadi. Pak, bagaimana Pak tadi perasaannya waktu tangannya waktu mau dibuka Ibu Asnahara? Saya anak bukanya. Duit. Ada duit di dalamnya. Jadi berusaha sekuat tenaga Pak ya. Biar datang. Siapa tadi yang berhasil membuka kepala tangan? Kalau Ibu Malikat berhasil membuka kepala tangan. Berhasil. Jadi siapa sebagai pengepal? Bagaimana Bu? Apa isi kepala tangannya? Jadi berhasil dibuka oleh Bu Malikat. Kenapa bisa berhasil Bu? Karena yang dibukalnya duit dijanjikan diajak jalan-jalan. Jadi kalau diajak jalan-jalan, Ibu Kusneli gimana tadi? Mau. Oke. Jadi terima kasih. Jadi dari sini kita tahu bahwa lahirnya dari kegiatan tersebut Bapak Ibu kita tahu bahwa kontrol diri itu ada pada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Mau tidaknya kita membuka kepala tangan itu adalah tergantung pada diri kita masing-masing. Pak Sakirin tidak mau membuka kepala tangannya. Apapun yang terjadi tidak akan terbuka karena Ibu Asnahara tidak melakukan pendekatan tadi ya. Nah, maksa ibunya. Nah, itu. Sedangkan Ibu Malikat berhasil melakukan pendekatan secara persuasif kepada Ibu Kusneli sehingga Ibu Kusneli mau dengan sendirinya membuka kepala tangan. Nah, inilah perubahan paradigma yang diungkapkan oleh Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita cuma berilusi Bapak Ibu bahwa kita bisa mengontrol murid-murid kita. Sebenarnya adalah tidak bisa. Mereka bisa berubah jadi lebih baik. Mereka mau belajar, mereka mau masuk sekolah itu jika mereka mau dari dalam diri mereka sendiri Bapak Ibu. Ya, tidak bisa kita paksakan. Jadi semua itu adalah ilusi. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif itu dapat bermanfaat. Tidak bermanfaat jika tidak ada motivasi dari dalam diri sendiri. Percuma kalau dari satu pihak dari luar saja yang mencoba memberikan penguatan positif jika yang menerima tidak mau merubah dirinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter itu juga salah Bapak Ibu. Kalau kita marah-marah pasti kalau aku marahi budak ini nurutin. Ya, itu ya yang kita selama ini lakukan. Kalau aku marahi budak ini kayak berubah. Kenyataannya bagaimana Bapak Ibu? Sering nggak kita temukan bahwa anak yang sering kita marahi itu tidak berubah? Sering tidak Bapak Ibu? Kita temukan bahwa anak yang sering kita marahi malah makin jadi. Itu salah satu akibat dari ilusi ya, bahwa kita merasa kalau kita memberikan paksaan kepada seseorang itu dapat merubah karakternya ya Bapak Ibu ya. Dan satu lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu yang saya sebutkan tadi. Nah, inilah yang harus kita pahami bahwa sebagai guru yang memiliki paradigma baru bahwa semua itu adalah hal yang harusnya kita hindari Bapak Ibu. Jadi berbicaralah hati ke hati kepada murid-murid kita agar semua yang kita katakan, semua yang kita inginkan mereka lakukan itu mereka lakukan karena keinginan mereka sendiri, bukan atas paksaan ataupun kontrol yang kita berikan secara sepihak kepada mereka. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ya. Di poin kedua itu ada cerita atau tentang disiplin positif ya. Selama ini kita sering sekali mendengar kata-kata disiplin. Sering sekali pasti Bapak Ibu ya. Disiplin, apa sih makna disiplin? Nah, mungkin saya tanya dulu lah kepada salah seorang guru kita nih, Miss Anita lah ya. Miss Anita pasti sering dengar kata-kata disiplin ya. Menurut Miss Anita,
disiplin itu apa Miss? Melaksanakan tugas sesuai dengan plan atau waktu on time kira-kira. Oke, makasih Miss Anita ya. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Miss Anita. Jadi menurut Miss Anita yang namanya disiplin itu adalah melaksanakan segala sesuatunya sesuai aturan. Misalnya datang tepat waktu karena aturannya harus datang tepat waktu. Nah sekarang ya saya mencoba untuk membuat pemahaman lebih luas tentang kata disiplin yang bisa kita baca di layar ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi seperti yang Miss Anita tadi sampaikan, disiplin di budaya kita sekarang itu sering sekali dihubungkan dengan patuh, menjalankan segala sesuatu sesuai aturan. Itu yang kita maknai tentang disiplin saat ini. Namun ya, dari bahasa awalnya saja, disiplin itu makna asalnya adalah belajar. Sehingga apa sih disiplin sebenarnya? Ya Bapak Ibu, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, itulah makna disiplin yang sebenarnya. Jadi disiplin bukan adalah kita terikat kepada peraturan, bukan Bapak Ibu. Tapi disiplin adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita merdeka, ya, kita merdeka untuk memerintah diri kita sendiri agar kita dapat melaksanakan segala sesuatu yang kita percayai dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, tanpa takut diperintah atau disalahkan oleh orang lain. Itulah makna disiplin yang seharusnya kita percayai sekarang ini, bukan seperti yang kita percayai selama ini. Ya Bapak Ibu, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini saya ingin singgung sedikit Bapak Ibu, pasti sering sekali ya dengar saat ini profil pelajar Pancasila. Tiap hari ngomong ke profil pelajar Pancasila. Adakah yang Bapak Ibu mau mengemukakan pendapatnya? Yang Bapak Ibu ketahui tentang profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana Bapak Ibu? Nah itu dia Cibu Maya, itu dia profil pelajar Pancasila dia ngomong ke tiap hari itu. Tujuan pendidikan nasional Indonesia sekarang adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Pelajar yang mana itu yang ingin diciptakan itu? Siapa yang mungkin bisa membantu saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa sih profil pelajar Pancasila itu? Mungkin Ibu Devi lah. Profil pelajar Pancasila menurut Ibu Devi itu yang bagaimana? Pelajar yang bagaimana sih yang memiliki profil pelajar Pancasila? Sepengetahuan Ibu. Terima kasih Bu Fadila. Profil belajar dalam Pancasila adalah memiliki kompetensi global yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih Ibu Devi, kasih tepuk tangan buat Ibu Devi. Profil pelajar Pancasila adalah siswa yang berwawasan global yang memiliki nilai-nilai sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Waduh, luar biasa. Kalau bisa terwujud ya profil pelajar Pancasila seperti itu, kita akan menjadi negara yang sangat maju ya. Sekarang Pak Dedi lah, Pak Dedi.
Pak Dedi, silakan menurut Pak Dedi, profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai itu yang seperti apa, Pak? Siswa yang seperti apa yang ingin dicapai dalam profil pelajar Pancasila? Mungkin yang lebih mandiri. Lebih mandiri, Ya. salah satu. Dan lebih mandiri. Terima kasih. Boleh tepuk tangan lagi untuk Pak Dedi karismanya. Ya, semuanya benar Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah siswa yang memiliki 6 karakter utama. Ada 6 karakter utama. Ciri bahwa seorang, ya Bu Maya gimana? Mau ngomong juga Bu? Ada 6 dimensi. Iya betul, ada 6 dimensi. Mungkin Bu Maya bisa sebutin. Gak apa-apa dong. Sekarang ini kan era digitalisasi dan literasi. Semakin banyak kita melihat berita di dalam HP. Kalau kita lihat punya berita yang baik, pasti kita mendapatkan informasi yang baik. Bagaimana Bu? Nah, yang dimensi pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada mandirinya, gotong royong, bernalar kritis, kreatif. Berapa itu? 5. Satu lagi. Satu lagi ya kolaboratif. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Maya. Ini pasti kalau jadi siswa dulu nih, siswa ranking 1 ya. Jadi Bapak Ibu benar sekali. Oh, coba kita punya tapi ya pepek Bu, ya pepek. Iya, pepek bukan dong. Kita ini pepek dulu untuk Bu Maya. Iya. Terima kasih Bu Maya. Jadi benar Bapak Ibu bahwa profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai adalah pelajar yang memiliki 6 dimensi karakter yang salah satunya adalah mandiri yang disebutkan oleh Pak Dedi tadi. Yang pertama sekali adalah memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, ketiga dia itu memiliki nalar yang kritis, lalu memiliki kreativitas, lalu mau berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain, dan yang terakhir itu tadi mandiri tadi, gotong royong ya, mau membantu sesamanya di lingkungannya. Nah itu Bapak Ibu, jangan sampai nanti kita nggak tahu tujuan kita mengajar itu apa. Selanjutnya poin ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa saya harus menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia? Karena untuk mencapai hasil yang maksimal saat mengajar, kita harus tahu kebutuhan apa yang harus dipenuhi agar murid-murid kita itu mau belajar dengan senang hati. Jadi kalau kebutuhan mereka sudah terpenuhi, maka mereka bisa menjalankan semua tugas dan aktivitas mereka. Bapak Ibu pasti tahu ya, keadaan murid-murid kita. Kebanyakan murid-murid yang bermasalah, kebutuhannya pasti salah satunya ada yang tidak terpenuhi. Baik itu kebutuhan cinta dan kasih diterima oleh orang lain, kebutuhan tentang penguasaan, artinya mereka merasa punya tempat di lingkungannya begitu ya. Lalu kebutuhan tentang survival itu adalah mampu mempertahankan dirinya. Lalu kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan kebebasan. Maka ibadah kita nak memenuhi kalau segala kebutuhan ini. Masa kita memenuhi kalau kebutuhan siswa kita ini? Pasti cek itu Bapak Ibu yang bekerja sekarang. Apakah benar begitu? Kita bisa sedikit banyak berusaha untuk ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Ya, dengan begitu kelas yang akan kita pimpin, pembelajaran yang akan kita lakukan akan lebih mendapatkan perhatian dari murid-murid kita dibandingkan kita hanya memikirkan apa yang penting untuk diri kita sendiri. Yang penting aku ngajar, ya kan? Yang penting aku ngajar. Pasti nggak yang nak dengar, yang nggak galak sudah. Tapi Bapak Ibu kembali lagi ke dalam motivasi intrinsik kita sebagai guru bahwa kita akan memberikan pendidikan yang sebenar-benarnya yang berpihak pada murid. Yang berpihak pada murid harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Kebutuhan akan cinta,
Mungkin dia kurang perhatian Bapak Ibu. Mungkin dia kurang perhatian. Banyak sekali kita temui siswa kita yang kurang perhatian. Mungkin Bapak Ibunya sibuk sehari-hari. Tapi mereka butuh kesenangan. Di kelas gaulnya nak main-main baik. Kita ciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Pakai games atau pakai ice breaking dan sebagainya. Jadi pembelajaran yang kita ciptakan di kelas usahakan adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Itu adalah teorinya. Pasti susahnya ya penerapannya di sekolah. Kita belajar sama-sama untuk mencoba ya memenuhi semua kebutuhan ini, Bapak Ibu. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar pada manusia itu, yaitu cinta dan kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan muaranya adalah mereka mampu bertahan hidup ya, dengan terpenuhinya 4 kebutuhan lainnya. Nah, ini ada kasus Bapak. Ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, si Agus ini, aduh ya, di sekolah kita ini kemarin kasusnya begini. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Agus melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu, kita kembali nih ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kasusnya tadi sudah paham ya? Si Agus suka minta makanan pada teman-temannya. Masa? Minta. Menurut Bapak Ibu, nih, saya tanyakan beberapa orang, kebutuhan mana sih yang tidak terpenuhi oleh si Agus sehingga dia melakukan hal tersebut? Nah, coba kita tanya ke ibu guru agama dulu lah ya. Ibu agama, Ibu Rusmini, ya, Bu Lurah. Menurut Ibu, Agus kira-kira mengapa Bu melakukan hal itu? Tentang kebebasan. Kenapa Bu? Karena dia tidak ada makan. Tidak punya makan, jadi dia tidak bebas. Iya, dia minta dari kawan. Jadi menurut Ibu Rusmini bahwa si Agus itu kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kebebasan untuk makan, karena tidak ada makanan yang mau dimakan. Itu menurut Ibu Rusmini. Oke, kan kita tanya Bu Mila lah ya. Bu Mila, menurut Bu Mila nih Bu Mila, Agus suka minta makanan sama teman-temannya di kelas. Menurut Bu Mila, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada diri Agus? Kesenangan, cinta, ya makanya pendapatnya mungkin bisa berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira cinta, bertahan hidup, survival itu bertahan hidup, lalu kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Mungkin penguasaan dia merasa orang harus beri sama dia, ya kan? Mungkin kita dengar dulu jawaban dari Ibu Mila. Kira-kira kebutuhan dasar apa sih Bu yang tidak terpenuhi dalam diri si Agus ini, karena kenapa dia sampai melakukan hal itu? Di kecintaan. Bisa mungkin orang tuanya tidak memperhatikan Agus, misalnya bekalnya mungkin tidak diperhatikan, sehingga dia kalau Bu Mila itu merasa si Agus kurang cinta dan kasih dari orang tuanya, sehingga dia meminta makanan dari orang lain sebagai pengakuan akan orang lain yang mencintai dirinya. Mungkin juga begitu ya Bapak Ibu. Satu lagi lah ya, dia lebih ini Ibu Mariam dulu lah. Ya, kalau menurut Ibu Mariam, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi pada si Agus sehingga dia melakukan hal tersebut Bu? Bintang itu kepenguasaan Bu, merasa ini berkuasa. Mbak, tulisan tidak kebaca ya. Tanpa itu dia bebas, bisa menerima sesuatu. Dia tahu tempat yang
terjadi sesuatu senang nggak Bapak Ibu? Senang. Jadi saya memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Ya, kalau duit kaget dulu ya, kita kumpulin dulu ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan ternyata ini Bapak Ibu, mungkin saja jawabannya itu 5-5-nya bisa terjadi. Ya, bisa terjadi alasan-alasan yang dimiliki oleh si Agus. Tergantung kita tanya si Agus, kita panggil Gus, woi Gus, ngapa kocak itu Gus? Nah, kakek dia jawab kan, apa sebenarnya masalah yang dimiliki si Agus sampai dia melakukan hal tersebut. Wah, tentu dia kelaparan Bapak Ibu. Tentu benar. Nah, mungkin saja kalau survival atau bertahan hidup, Agus lapar. Orang tuanya tidak membawakan dia bekal makanan, jadi dia terpaksa supaya bertahan hidup minta-minta dengan kawan. Benar tak Bapak Ibu? Yang kedua, Agus pengen cari perhatian dengan teman-temannya. Kata Ibu Mila tadi, ya kalau dia di rumah itu sering tidak diperhatikan, jadi dengan diberi oleh teman-temannya, mungkin dia merasa teman-temannya itu memberikan cinta dan kasih perhatian kepada dirinya. Lalu yang ketiga, mungkin dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu adalah kebutuhan akan penguasa. Ya, ini yang harus kita beri pembinaan Bapak Ibu saat kita tahu alasannya mungkin itu. Yang keempat, Agus merasa bosan Bu dengan bekal yang dibawain orang tuanya, nasi goreng, aku telur dadar, terus dia pengen bebas punya pilihan makanan yang sesuai yang dia inginkan. Dia minta dulu temannya yang lain. Dan yang terakhir, Agus hanya iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal waktu makanannya diminta. Kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak itu ternyata punya alasannya sendiri sewaktu mereka melakukan sesuatu yang semestinya tidak mereka lakukan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami agar kita tidak menjudge anak kita sebagai anak yang jahat dan sebagainya, gitu ya, bagi Bapak Ibu. Selanjutnya, keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Tuh yang tadi, sambungan dari yang tadi. Segala sesuatu yang dilakukan pasti ada tujuannya. Ya, nah, apa saja teori perilaku motivasi yang mungkin terjadi pada diri seseorang? Yang satu, motivasi eksternal, itu masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang paling rendah, Bapak Ibu. Yang paling rendah, cuma karena untuk menghindari hukuman saja. Itu sifatnya adalah motivasi yang datang dari luar. Lalu yang agak naik sedikit tingkatan motivasinya, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga masih merupakan motivasi eksternal. Oh, kalau aku datang terlambat, kalau aku datang tepat waktu atau datang duluan, aku dapat pujian. Aku dipuji oleh pimpinan aku. Itu motivasi eksternal. Sifatnya apa? Sementara. Sedangkan motivasi yang paling baik itu adalah sebagai tujuan dari disiplin positif, itu adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang bagaimana kalau saya datang. Saya akan menjadi orang yang bagaimana jika saya tidak meninggalkan tanggung jawab mengajar saya di kelas. Itu yang bisa kita pahami sebagai motivasi. Nah, hubungan selanjutnya, Bapak Ibu Guru, sudah kita pahami motivasi, maka kita akan membahas tentang hukuman. Selama ini, kalau kita belajar peraturan, hubungannya selalu hukuman. Kalau peraturan yang tidak diterapkan, akibatnya dapat hukuman. Nah, di sini saya punya solusi yang sedikit berbeda, Bapak Ibu ya. Nanti di kasusnya nanti saya punya, kelihatan nggak Bapak Ibu? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru baru dengar kata-kata restitusi.
Kalau konsekuensi mungkin sudah pernah dengar sebelumnya ya. Saya juga baru belajar ini Bapak Ibu ya. Jadi sebagai pengganti hukuman kita bisa menggunakan konsekuensi dan sebaiknya menggunakan restitusi dalam penerapan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Ayo coba bilang restitusi. Ini nih Bapak Ibu contoh penerapan restitusi itu, contoh perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya memaksa, berjalan satu arah, dibuat oleh satu pihak, harus dilaksanakan oleh pihak lain. Sifatnya adalah membuat orang lain merasa tidak nyaman dan akan mendapatkan ganjaran jika tidak dilaksanakan. Ya, hukuman akan membuat orang patuh tapi dalam waktu yang singkat saja sesuai dengan masa berlakunya hukuman tersebut, tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu ciri-ciri dari suatu hukuman. Sedangkan konsekuensi, kalau konsekuensi atau sanksi beda Bapak Ibu dengan hukuman ternyata. Cara itu misalnya begini. Ini hari ini kita tadi bikin kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Sudah bikin ya tadi kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu tanya, kesepakatannya adalah kita ingin menjaga kebersihan kelas kita dengan cara melaksanakan piket kelas. Tadi ada nggak piket kelas Bapak Ibu? Menjaga kebersihan. Ada. Oke, menjaga kebersihan. Nah, sanksi atau konsekuensi disepakati bersama dia. Kalau anak-anak tidak melaksanakan piket kelas, kira-kira bagaimana? Ya, jangan kita yang menentukan. Kalau tidak piket kelas kamu kaget ibu, kamu kaget ibu ini. Nah, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Tapi kalau sanksi atau konsekuensi merupakan hasil kesepakatan antara dua belah pihak. Saya akan menyatu sendirian dulu nanti di jam istirahat. Misalnya ya, kalau saya tidak piket kelas pada pagi hari, saya akan membersihkan kelas sendirian sebagai gantinya pada jam istirahat. Itu namanya konsekuensi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, sedangkan yang ketiga ini yang paling baik ya dari hasil penelitian, bahwa restitusi adalah sebagai pengganti hukuman. Bagaimana itu restitusi? Restitusi itu adalah menciptakan pilihan-pilihan lain yang bisa dilakukan oleh anak supaya mereka tidak merasa terhukum, tersalahkan, terbebani, tidak nyaman dengan peraturan-peraturan yang sifatnya sangat mengikat. Restitusi itu misalnya begini Bapak Ibu, ada hukuman dan sanksi. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IFA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Kalau iya kenapa? Kalau tidak setuju kenapa? Siapa yang membukakan pendapatnya? Mungkin Mrs. ya, Guru Agama lagi. Mana menurut Ibu Mrs.? Kalau IFA tadi nggak suka pelajaran, jadi dia menggambar. Jadi pas ditanya Pak Seno dia kaget, gugup, jadi dia tergagap dan tidak bisa menjawab pertanyaan. Teman-temannya malah menertawakan, Pak Seno malah menunjuk IFA dan menyuruh dia maju ke depan. Kita maju ke depan dan IFA merasa sangat malu. Menurut Ibu setuju nggak dengan tindakan Pak Seno itu? Ya setuju. Kenapa? Karena kan bisa arti
kesempatan untuk menanyakan padanya, mungkin anaknya nanti ditanya setelah kenapa dia seperti itu kan, oke ya, dipanggil. Dan bisa mencari anak yang lain. Saya menjawab. Saya setuju. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang setuju dengan tindakannya Pak Seno? Tidak ya, alhamdulillah. Berarti kita sama-sama memiliki kesamaan pemikiran bahwa yang dilakukan Pak Seno itu tidak benar atau belum benar. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan kita menjadi hati minder, Bapak Ibu ya. Sudah ada pisau tambah dikato-katoi, diketahui, tambah dia nanti mungkin akan malu dan malah tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri ya. Bapak Ibu, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap kita adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Suatu dia maju gitu Bapak Ibu. Kira-kira itu sebuah konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa itu Ibu anggap sebuah hukuman? Tadi sifatnya bagaimana hukuman? Nah, itu anak Iva tadi nggak bisa jawab, dipaksa atau dimarah-marah, itu kan hukuman. Kalau konsekuensi harusnya ya disuruh belajar lagi, dinasehati ya, konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu. Iya betul sekali bahwa yang dilakukan tadi adalah hukuman, bukan sebuah konsekuensi. Jadi bisa nggak Ibu Bapak Ibu membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu sifatnya itu sangat keras, Bapak Ibu, sangat keras dan biasanya bersifat negatif, tidak memberikan solusi. Itu solusi nggak bagi si Ipa? Si Ipa yang tidak suka matematika itu akan segera menjadi suka matematika tidak dengan dimarahi dengan demikian, Bapak Ibu. Semakin benci kemungkinan besar, semakin malas dia belajar matematika. Mungkin ada konsekuensi ataupun cara restitusi yang bisa dilakukan Pak Seno agar ya si Iva tadi bisa berubah. Yang dilakukan Iva itu betul salah, Bapak Ibu. Ya salah yang dilakukan si Iva. Tapi kita sebagai guru tidak serta-merta memberikan hukuman kepada murid kita jika mereka melakukan kesalahan. Alhamdulillah berarti kita semua masih memiliki pandangan yang sama tentang pendidikan. Nah, ini ada beberapa contoh kasus tentang hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Kita simpan dulu jawabannya. Lalu selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Itu adalah konsekuensi. Ya. Lalu selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lalu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, Bapak Ibu ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Rata-rata hukuman. Berarti yang sering kita lakukan ini adalah hukuman ya Bapak Ibu ya. Iya, ternyata yang kita lakukan itu seringkali adalah hukuman. Bapak Ibu, boleh saja kita melakukan hukuman jika ya dilakukan berulang kali dengan tidak ada itikat baik untuk adanya perubahan. Tapi dalam waktu yang pendek kita sebaiknya jangan melakukan hukuman ataupun pemberian sanksi yang sangat membuat malu siswa-siswa kita, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang posisi yang kelima, posisi kontrol guru. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol di dalam teorinya.
yang paling bijak adalah sebagai manajer. Bagaimana itu ciri-cirinya? Baca ya, posisi kontrol tadi ini. Kalau sebagai penghukum, guru menghardik, berkata-kata kasar, itu ciri-cirinya Bapak Ibu guru ya. Memberikan hukuman yang kadang sebenarnya bukan solusi dari permasalahan. Tadi, misalnya belajarnya tidak bisa belajar matematika, disuruh maju ke depan, ditunjuk-tunjuk dan dipermalukan di depan kelas, itu kan tidak memberikan solusi. Itu biasanya dilakukan oleh penghukum. Lalu yang pembuat merasa bersalah, ciri-cirinya jadi, kau mindahnya kesian dengan ibu gak capek ngajari kau. Nah, kau gak capek, nah berubah sedikit juga, udah kesian kau dengan ibu ini kan itu mana, kepala sekolah kau cek inilah. Nah, itu ada cek itu. Saya juga punya seperti itu, malah keselnya aja ngomong lagi kayak itu juga ya Bapak Ibu ya. Iya, itu salah satu posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang ketiga sebagai teman. Sini dulu kau itu. Sini dulu. Mana kau cerita tadi? Ya bu, aku tuh males-males. Mana kau males? Ibu kau ini cek itu males-males cek itu kakek kau ini. Kita mengajak mereka dengan bahasa yang santai Bapak Ibu, tidak menghakimi mereka dan tidak juga memberikan hukuman, tetapi mengajak mereka berdiskusi sebagai teman. Itu kalau posisi kontrol sebagai teman. Lalu sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau ini biasanya guru yang patuh kepada peraturan. Sini dulu. Dari catatan Ibu, kau dalam seminggu ini sudah melakukan kesalahan sebanyak 3 kali. Catatannya ini. Karena kau sudah melakukan ini, Ibu kasih kau tugas ini. Nah, jadi dia berdasarkan catatan. Biasanya tuh sifatnya kaku kalau dia sebagai pemantau. Ini peraturannya kau ceni-ceni berarti kau sudah melanggar. Nah, itu sebagai posisi sebagai pemantau. Ini biasanya posisi bukan sebagai guru kelas Bapak Ibu ya. Biasanya dari posisi yang agak lebih tinggi, misalnya wakil, itu jadi pemantau gitu. Lalu selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini posisi yang paling baik sebenarnya untuk memberikan solusi kepada anak. Kalau posisi sebagai manajer ini, dia mengajukan pertanyaan, itu kenapa kau tadi itu? Yang mungkin menjelaskan dulu, aku itu, tapi sebaiknya cek dulu. Lain kali, jangan seharusnya yang kamu lakukan. IPA tadi kenapa malah gambar pelajaran ibu? Tadi ya statusnya, kasusnya. Ini bu, aku sudah ngerti bu pelajaran ibu, jadi aku males. Nah, tidak apa-apa IPA memang pelajaran matematika itu sulit. Semua orang pasti tidak suka pelajaran matematika. Tetapinya ya, kita kasih solusi. Setiap kita harus belajar matematika supaya nanti bisa berhitung waktu kita hidup di masyarakat. Jadi kita tuh bertanya dengan baik-baik, meminta siswa mengeluarkan unek-uneknya supaya mereka tidak merasa terbebani, lalu membantu mereka mencari solusi untuk permasalahan belajar mengenai IPA supaya IPA jadi senang matematika. Kira-kira belajarnya pengen cara apa? Jadi sebagai manajer Bapak Ibu itu yang sebaik-baiknya bisa dilakukan oleh kita sebagai guru dari kelima posisi kontrol yang ada di rumah ini. Bisa dipanggil Bapak Ibu. Nah, yang ke-6, alhamdulillah, Nah, yang ke-6 tadi adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu, bahwa kalau peraturan itu timbul dari satu pihak saja dan tidak diyakini bersama-sama oleh siswa-siswa kita bahwa peraturan itu baik untuk dilaksanakan, maka mereka akan melanggarnya dalam waktu dekat. Karena mereka tidak yakin, itu apa
aku. Nah berambut pendeknya. Emangnya aku sih yang pakai rambut pinak? So hubungannya rambut panjang dengan pelajaran tuh? Pasti ada ya dalam benak siswa kita begitu Bapak Ibu ya? Benar. Nah karena itulah dalam saat kita merumuskan keyakinan kelas ya Bapak Ibu, kita jelaskan kenapa kita harus pakai baju seragam yang rapi anak-anak, supaya ini. Jadi anak-anak setuju nggak kalau kita harus pakai baju seragam yang lengkap? Kalau sudah dijelaskan, setuju. Jadi mereka lebih memiliki motivasi untuk melakukan peraturan yang dibuat bersama-sama. Jadi peraturan dan keyakinan itu bedanya sedikit, ya, bedanya sedikit sekali, tetapi akan menghasilkan motivasi yang berbeda, ya. Nah, ini nih Bapak Ibu. Ya Alhamdulillah kita hari ini dapat rezeki Bapak Ibu guru. Ini akikah dari anak putri dari Iyo akikahnya. Putri dari Ibu Fitri kok masa bener dah? Lah kan akikah kan? Ya. Terus itu lanjut aja dah. Nah, ini ada contoh peraturan dan keyakinan kelas bedanya Bapak Ibu ya. Peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan yang dipercaya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang kita percaya adalah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Menghormati orang lain, fokus pada tujuan dan juga mungkin disiplin keyakinannya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Mereka yakin dulu bahwa menggunakan narkoba akan merusak kesehatan. Makanya sosialisasi. Bergantian atau menunggu giliran antri Bapak Ibu. Mereka yakin dulu bahwa itu adalah tindakan yang baik, yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker. Itu kemarin lihat ada zaman-zamannya COVID. Kesehatan dan keselamatan. Kita walaupun nggak nyaman tetap pakai masker kemarin kan, karena yakin kalau pakai masker itu bisa selamat dari penyebaran virus COVID. Yang terakhir jangan berlari-lari di tol atau koridor demi menjaga keselamatan dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas itu sudah kalian lakukan tadi. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Yang tadi saya sebutkan adalah restitusi. Bagaimana cara melakukan restitusi di dalam kelas kita? Itu ada 3 tahapannya, Bapak Ibu. Makanya dibuat sebagai segitiga restitusi. Tahapannya. Tahap pertama menstabilkan identitas. Cara menstabilkan identitas begini Bapak Ibu. Dapat pernah. Contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa nah, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi anak-anak itu tidak langsung ya, jadi dia menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu kata-kata yang biasanya digunakan seorang guru waktu untuk menstabilkan identitas. Jangan takut. Situ sambil itu salah kamu. Itu cara kita untuk menstabilkan identitas supaya anak-anak kok mau mengakui kesalahan. Dan itu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kita sudah stabilkan identitas dia nggak pernah waktu pernah kalau salah, dia akan terbuka pikirannya untuk mau mengungkapkan kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Kamu pasti punya alasan kan kenapa melakukan hal itu, Lipat misalnya. Nah, ini juga pasti dapat membuat anak itu terbuka untuk menjelaskan alasan-alasan yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, sudah kalau ditanya keyakinan saya ini. Nah, IPA tadi sudah tahu
tanggung jawab saya sebagai pelajar itu bisa belajar dengan baik di kelas. Jadi dia tahu keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar, dan di masa yang akan datang dia akan mencoba untuk memperbaikinya. Dan saya sudah mencoba Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi di beberapa siswa. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa Bapak Ibu lakukan juga nanti di kelas-kelas Bapak Ibu semua. Jadi sebagai wali-wali kelas, Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan kepada siswa-siswanya untuk mengetahui masalah-masalah yang mereka miliki, sehingga mencarikan solusi yang terbaik bagi mereka agar dapat nyaman, senang menjalani hari-hari mereka di sekolah. Itulah cara yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, sampai sini itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kita semua, dan juga siswa-siswa kita secara khususnya. Dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kesalahan dan kekurangan itu murni dari diri saya pribadi. Pada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Dengan demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan untuk kita bersama. Silakan Bapak Ibu, kalau nak makan di rumah, terima kasih Bapak Ibu ya sudah bekerja sama dalam diseminasi saya, semoga bermanfaat. Lanjut ya, belum selesai, kita mau bahas tentang project P5. Oh, project P5 nggak usah direkam dulu. Bapak Ibu, istirahat dulu Pak Dina. Ada. Matematika, IPA, Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rofi, kelas 75. Saya angkatan 8, kelas 74. Hadapi, bergandeng tangan untuk Menarik, penting, saya jadi enak, nyaman. Saya jadi menyenangkan.